Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 13 yang beranggotakan Nafiatul Fauzia dengan NIM 2141102011105 dan Ika Salma Yunianti dengan NIM 2141102011282 yang akan menjawab ujian akhir semester Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan. Nomor 1 dan 2 akan dibacakan oleh Ika Salma Yunianti, dilanjut dengan nomor 3 dan 4 akan dibacakan oleh Mbak Nafiatul Fauzia. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu aksi iklim dapat berdampak positif terhadap perekonomian dan Indonesia telah membentuk komitmen yang ditentukan secara nasional atau NDC di beberapa sektor untuk mitigasi pengurangan emisi. Nah, beberapa dampak positif aksi iklim terhadap perekonomian antara lain yang pertama ada pertumbuhan ekonomi hijau. Program pertumbuhan ekonomi hijau itu mendukung Indonesia dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi hijau yang dapat mengurangi kemiskinan serta memastikan inklusi sosial, kelestarian lingkungan, dan juga efisiensi sumber daya. Nah, yang kedua itu ada perdagangan karbon. Indonesia itu telah berkomitmen untuk mencapai penurunan emisi gas rumah kaca atau GRK dan mendukung net zero emission melalui mekanisme perdagangan karbon. Selanjutnya yang ketiga itu ada peningkatan efisiensi energi. Jadi program konservasi energi itu dapat mendukung pencapaian target efisiensi yang pada gilirannya itu dapat memberikan dampak positif terhadap sektor energi dan juga pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Nah, yang selanjutnya itu ada pengurangan potensi kerugian PDB. Jadi bertujuan untuk mengurangi potensi kerugian PDB negara akibat pangan, udara, energi, dan juga kesehatan lingkungan. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 2, mengapa barang SDA dan juga jasa lingkungan itu selama ini dianggap tidak memiliki nilai atau under value? Jadi yang pertama itu ada keterbatasan dalam penilaian ekonomi. Jadi tidak semua komponen SDA dan kerusakan lingkungan itu dapat dievaluasi karena berbagai batasan. Seperti halnya ada batasan metode penilaian yang tersedia. Yang kedua itu ada nilai intrinsik dan nilai instrumental. Dalam SDA, nilai intrinsik dan instrumental itu seringkali dibedakan. Nilai intrinsik itu merupakan nilai dari aspek ekologi, sementara nilai instrumental sendiri itu merupakan konsep dari nilai ekonomi pada penekanan nilai secara moneter. Yang ketiga itu ada persepsi pandangan masyarakat. Jadi persepsi di sini itu mempengaruhi manusia terhadap suatu objek. Nah, persepsi ini itu mencakup pandangan, ungkapan, dan juga perspektif seseorang terhadap suatu barang atau jasa. Yang keempat, itu ada pengiraan nilai valuasi ekonomi merupakan upaya untuk memberikan nilai kuantitatif terhadap barang dan jasa yang dihasilkan oleh SDA dan lingkungan hidup. Namun, pengiraan nilai mungkin tidak selalu akurat atau mungkin tidak mencakup semua aspek nilai yang berbeda. Selanjutnya ada keterbatasan metode penilaian. Nah, metode penilaian yang digunakan itu dapat berupa metode pasar ataupun metode non-pasar, dan keterbatasan dalam metode yang digunakan juga dapat mempengaruhi hasil penilaian nantinya. Selanjutnya yaitu mengenai isu pencemaran Teluk Beda. Sejumlah lokasi di perairan Halmahera, Maluku Utara, seperti Sungai Kobe dan Sungai Sagea, terindikasi tercemar logam berat akibat aktivitas pertambangan dan pengolahan biji nikel. Padahal sejumlah lokasi itu menjadi penyangga utama kebutuhan air minum bagi masyarakat setempat dan merupakan tempat pemijahan hingga pembesaran ikan dan juga jalur migrasi ikan tuna. Di Teluk Weda, persisnya di dekat kawasan industri untuk pengolahan logam berat terutama nikel, di PT Indonesia Weda Bay Industrial Park, Kecamatan Weda, Halmahera Tengah, pipa-pipa perusahaan tampak mengeluarkan air kecoklatan dan berbuih langsung ke laut. Dari jarak sekitar 100 meter, air laut terasa hangat. Lokasi ini kerap disebut warga setempat sebagai lokasi air mendidih. Selain itu, terlihat pasir hitam dibuang ke laut untuk reklamasi. Pasir hitam yang diketahui sebagai ampas nikel itu membuat air laut berubah warna menjadi coklat. Pengujian air laut dengan sampel yang diambil dari kedalaman 15 meter di Teluk Weda Halmahera Tengah dan Teluk Buli Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara, menunjukkan indikasi kandungan krom heksavalen, nikel, dan tembaga melebihi ambang baku mutu yang diatur di Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan, perlindungan, dan pengelolaan lingkungan hidup.
Selain menguji air laut, sejumlah ikan putih yang ditangkap nelayan di kedua teluk diteliti struktur sel dan jaringannya. Dari hasil penelitian histologi pada hati, ginjal, dan daging, terlihat sel dan jaringan yang sudah rusak. Kerusakan sel dan jaringan diduga akibat tercemar logam berat. Pendekatan atau metode penilaian ekonomi terhadap sumber daya alam lingkungan dapat membantu dalam mengukur dampak ekonomi dari kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas pertambangan dan pengolahan biji nikel di perairan Halmahera, Maluku Utara. Berikut adalah beberapa pendekatan atau metode yang bisa relevan dengan isu ini. Yang pertama, analisis biaya eksternal. Pendekatan ini mencakup pengukuran biaya eksternal yang dihasilkan dari dampak negatif aktivitas industri terhadap lingkungan. Misalnya biaya kesehatan masyarakat akibat kerusakan pada sumber daya perikanan, biaya pemulihan lingkungan, dan biaya yang dikeluarkan untuk mengatasi pencemaran. Yang kedua, metode willingness to pay atau WTP. Metode ini dapat digunakan untuk mengukur sejauh mana masyarakat bersedia membayar untuk melindungi atau mengembalikan kondisi alam yang rusak akibat aktivitas pertambangan. Data ini dapat digunakan untuk menentukan nilai ekonomi dari keberlanjutan lingkungan. Lalu yang ketiga, metode hedonic pricing atau metode nilai properti. Metode ini dapat digunakan untuk menilai dampak pencemaran logam berat terhadap nilai properti di sekitar lokasi pertambangan. Melalui analisis harga properti, dapat diukur sejauh mana nilai properti mengalami penurunan akibat pencemaran lingkungan. Selanjutnya, perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan Nomor 11 Tahun 2020. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau PPLH awalnya berfokus pada pelestarian lingkungan. Namun setelah mengalami penyesuaian oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, terjadi perubahan signifikan, yaitu mencakup berbagai aspek untuk mendorong investasi dan pembangunan ekonomi. Peraturan turunannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang lebih menekankan pada percepatan pembangunan ekonomi. Berikut adalah beberapa poin perubahan utama. Yang pertama dilihat dari tujuannya. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 memiliki tujuan utama untuk melindungi lingkungan hidup dari kerusakan dan pencemaran serta memberikan dasar hukum untuk pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Sedangkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja lebih fokus pada mempermudah dan mempercepat proses investasi serta pembangunan ekonomi. Yang kedua dilihat dari lingkungan regulasi. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 secara menyeluruh mengatur isu-isu lingkungan hidup seperti pengelolaan air, udara, tanah, limbah, keanekaragaman hayati, dan sebagainya. Sedangkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja lebih banyak mengatur hal-hal terkait investasi, pengembangan infrastruktur, dan kemudahan berusaha. Lalu yang ketiga mengenai prosedur perizinan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menyelenggarakan prosedur perizinan ketika suatu kegiatan dapat berdampak pada lingkungan hidup. Sedangkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja mempercepat dan menyederhanakan proses perizinan untuk memudahkan investor dan pengusaha. Untuk detail perubahannya seperti ini. Yang pertama, penghapusan pasal 40 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengenai izin lingkungan dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Penghapusan izin lingkungan ini berpotensi menimbulkan berbagai masalah. Tanpa izin lingkungan, pemerintah akan kesulitan melakukan pengawasan dan menegakkan hukum. Selain itu, tanpa izin lingkungan juga dapat menimbulkan peningkatan risiko pencemaran lingkungan hidup. Yang kedua, pelibatan penyusunan AMDAL dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, masyarakat yang dilibatkan dalam penyusunan dan penilaian AMDAL terdiri dari masyarakat yang terkena dampak, pemerhati lingkungan hidup, dan masyarakat yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses tersebut. Namun, dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, partisipasi masyarakat menjadi hanya sebatas masyarakat yang terkena dampak langsung saja. Dengan pembatasan partisipasi masyarakat dalam penyusunan AMDAL, akan ada risiko bahwa keputusan yang dibuat mungkin tidak sepenuhnya mempertimbangkan dampak lingkungan dan sosial dari proyek tersebut. Lalu yang ketiga, penghapusan pasal 79 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengenai pembekuan atau pencabutan izin lingkungan dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Pasal-pasal yang mengatur pembekuan dan pencabutan izin lingkungan seringkali bertujuan untuk melindungi lingkungan dari potensi kerusakan. Penghapusan pasal-pasal tersebut dapat mengurangi pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan. Selain itu, tanpa peraturan yang jelas mengenai pembekuan dan pencabutan izin lingkungan, perusahaan atau proyek-proyek dapat lebih mudah melanjutkan kegiatan-kegiatan yang berpotensi merusak lingkungan tanpa konsekuensi hukum yang memadai. Sekian dari saya, terima kasih.